Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelatihan pengangkatan pertama, khususnya bagi pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ahli. Dan kali ini kita akan masuk kepada materi 5 mengenai pengembangan pedoman penyuluhan. Dan pada kali ini, pengembangan pedoman penyuluhan dengan menggunakan pendekatan riset. Bersama saya Rizayati Ifroh yang akan memandu dalam materi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sebenarnya urgensi riset bagi seorang penyuluh kesehatan masyarakat. Beberapa urgensi dari materi ini, yang pertama, salah satu tugas utama penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama adalah riset. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran penyuluhan, sehingga kita membutuhkan beberapa metode untuk melihat efektivitas intervensi promosi kesehatan yang kita berikan. Kemudian, riset dalam hal ini sebagai dasar penyusunan pedoman panduan petunjuk teknis. Dan kita juga perlu mengetahui pengaruh kegiatan penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan, kemudian juga sikap, serta perilaku sasaran atau masyarakat. Nah, di samping itu, urgensi riset sebagai bentuk teknik kajian, di mana kita, seorang penyuluh kesehatan, perlu menggali efektivitas suatu media, kemudian menilai efektivitas dari intervensi-intervensi kesehatan masyarakat. Kemudian kita juga perlu untuk melakukan penilaian PHBS di tingkat tatanan, baik rumah tangga, sekolah, tempat umum, institusi kesehatan, tempat kerja, dan intervensi di desa siaga aktif lainnya. Kalau kita lihat bahwa suatu desain, suatu penelitian itu pasti ada beberapa tahapan, ya. Nah, di sini kita mengambil berpedoman pada cycles research process, di mana tahap pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang muncul, khususnya pada aspek promosi kesehatan atau masalah perilaku masyarakat. Yang kedua adalah reviewing literature, artinya kita pasti akan melakukan review terhadap bahan-bahan kajian atau sumber literatur. Kemudian kita melakukan setting research question. Kita membentuk tujuan, kita membuat suatu hipotesis. Kita membuat setting tempat di mana kita akan melakukan penelitian berdasarkan identifikasi masalah. Kemudian kita memilih studi atau desain penelitian kita. Kemudian kita memutuskan sampel desain yang tepat untuk penelitian atau riset. Kemudian kita lakukan pengumpulan data. Tentu kita mengumpulkan data dibantu dengan instrumen atau kuesioner. Kemudian kita melakukan proses penelitian dan melakukan penarikan analisis data. Dan yang terakhir kita akan melakukan writing the report atau melaporkan hasil dari penelitian. Nah, dalam materi inti 5 ini, rekan-rekan akan melihat apa saja perbedaan riset dari kualitatif dan juga kuantitatif. Dalam hal ini, kuantitatif kita melakukan metode survei cepat, kemudian kualitatif dengan beberapa pendekatan seperti wawancara mendalam atau focus group discussion. Nah, kuantitatif adalah lebih mengarah kepada tingkat kejadian, ya, berapa banyak, kemudian tindakan, kemudian pembuktian berupa deskripsi, kemudian kita akan menggeneralisasikan suatu data. Dibandingkan dengan kualitatif lebih mengarah kepada penggalian informasi yang mendalam. Kemudian kita akan menjawab mengapa suatu fenomena perilaku masyarakat di bidang kesehatan itu terjadi. Kemudian untuk mengeksplorasi motivasi yang ada di masyarakat, kemudian mengeksplorasi segala hal atau bentuk yang kaitannya tidak bisa diukur secara tepat menggunakan kuantitatif, tapi lebih ke arah kualitatif atau pendalaman. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pengantar dalam pengembangan pedoman penyuluhan berbasis riset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.